sore Bu Bernat, apa kabar? Selamat sore Bu Sri, alhamdulillah baik dan sehat. Gimana kabar Bu Sri? Alhamdulillah sehat. Di musim cuaca yang sedang menentu, banyak yang lagi pada sakit ya Bu Bernat ya? Iya nih betul. Oh iya, gimana nih kemarin ngirim pesan ya, katanya ada yang akan dibicarakan. Tentang apa sih Bu Bernat? Iya nih Bu Sri, saya ada permasalahan tentang anak didik saya, terutama di kelas saya. Kebetulan banyak dari guru-guru itu yang menyampaikan permasalahan tentang anak ini ke saya, di mana saya itu sebagai wali kelasnya, begitu. Oh, memangnya ada masalah apa Bu Bernat terkait tentang anak-anak Bu Bernat? Iya nih Bu Sri. Jadi begini, anak saya si Hmm? X setiap hari pada pelajaran di sekolah, anak tersebut itu selalu tidur di kelas. Di pelajaran apapun, terutama mendekati jam-jam rawan, Bu Sri. Jam Hmm. 10.30, anak itu selalu tertidur. Dan kondisi tertidurnya itu pulas, lelap sekali. Bahkan dibangunkan pun sulit. Hampir semua guru bidang studi yang masuk ke kelas saya itu mengeluh hal yang sama tentang anak tersebut. Kemudian di pagi hari kan kita masuk pukul 6.30. Anak tersebut itu berangkat ke sekolah, tetapi dia serasa enggan untuk bersekolah. Seperti kurang motivasi untuk belajar. Setiap tugas di kelas mencatat atau mengerjakan semuanya selalu tertinggal. Nah, efeknya nilai anak tersebut itu kan di bawah rata-rata kelasnya. Kemudian saya dan guru-guru ya sudah menegur tentunya terhadap anak tersebut. Bahkan saya juga mendekati anak tersebut, mulai menanyakan jam tidurnya, pukul berapa kamu tidur. Anaknya itu menjawab dia tidur itu pukul 21 sampai dia bangun pukul 5. Menurut saya itu adalah jam tidur yang normal buat anak-anak seusia dia. Cukuplah untuk anak-anak seusia 6 SD. Saya sebagai wali kelas menanyakan kegiatan apa selanjutnya dia setelah pulang sekolah. Hmm. Ternyata dia itu punya aktivitas, Bu Sri, setelah pulang dari sekolah itu. Dia itu membantu tetangganya. Kebetulan tetangganya itu punya seperti peternakan burung, begitu. Dia mencari aktivitas di situ, membersihkan kandangnya. Kemudian dia kan mendapatkan istilahnya seperti uang jajan gitu. Kemudian setelah itu dia asik bermain bola. Nah, menurut saya hal tersebut itu yang membuat dia itu menjadi lelah untuk tidak ada rasa ingin sekolah, kemudian rasa ngantuk, bisa disebabkan oleh untuk hal itu. Kemudian saya juga pun sudah berkomunikasi dengan orang tuanya. Karena kalau di usia SD kan pasti orang tua masih punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Begitu Bu Sri, permasalahan Hmm. saya saat ini. Baik Bu Bernat, jadi kalau saya garis bawahi, permasalahan Bu Bernat adalah tentang kedisiplinan siswa ya Bu Bernat? Iya, betul Bu Sri, iya. Tentang siswa X yang, suka tidur di saat jam Mhm. pelajaran. Lalu Bu Bernat sudah melakukan, penanganan terhadap anak tersebut dengan Betul. memanggil atau bertanya kepada orang tuanya, Orang seperti tuanya, itu Bu iya Bernat ya? betul. Mhm. Lalu bagaimana, setelah Bu Bernat rasakan dengan melakukan hal tersebut, ada nggak kira-kira yang, efek yang sudah bisa Bu Bernat lihat? Saya sudah melakukan pendekatan secara personal itu Bu. Jadi anak tersebut itu kita bangunlah, kita berikan support secara personal, kemudian kita dampingi masalahnya seperti apa. Nah, ada sih
perkembangan secara personal yang ada perubahan untuk anak tersebut gitu. Nah, Mmm. setelah itu, saya dari pendekatan personal itu saya menggali lebih lebih lagi Bu Sri ternyata. Karena dia mulai mau mengungkapkan, permasalahan dia. Ternyata anak tersebut itu pada jam-jam, pada waktu liburan Sabtu Minggu itu, dia sudah diperbolehkan menggunakan HP tanpa kontrol waktu, gitu. Nah, Mhm. sehingga, seperti itu, kemudian saya mencoba untuk mendekati anak tersebut, supaya saya menjalin komunikasi yang baik, kita berikan dukungan moral, kita berikan dukungan secara intensif kepada anak tersebut. Dan, sampai saat ini ada nih perubahan terhadap anak tersebut. Dia mulai punya semangat di pagi hari, mulai senyum, kemudian dia mulai sudah tidak tidur lagi di kelasnya, mulai mau mengerjakan soal, seperti itu. Walaupun memang nilainya memang kita belum, eee, belum seperti apa yang kita harapkan gitu, tapi setidaknya Mmm. si anak tersebut sudah mulai merubah perilakunya, begitu. Mmm, jadi sudah ada peningkatan ya, sudah muncul motivasi dari anak tersebut ya, Bu Bernard. Iya, Hanya saja betul. sekarang keluhan Bu Bernard adalah tentang nilainya, karena belum Mhm. seimbang dengan teman-temannya Bu Bernard ya? Iya, betul Mmm, betul, lalu iya. langkah selanjutnya apa yang akan Bu Bernard lakukan dalam waktu dekat ini? Nah, saya akan terus mendampingin anak tersebut, Bu Sri. Baik dia, hubungan personal dia dengan temannya, hubungan dia personal, dengan orang tuanya, kemudian dia juga kita ajarkan, hal-hal yang membuat dia tertarik terhadap pelajaran. Mmm. Kemudian saya memberikan itu Bu Sri, jam tambahan buat dia, supaya Mmm. untuk memacu dia. Kalau kita tahu bahwa anak kalau dia sudah bisa, dia pasti punya semangat yang lebih untuk belajar ya Bu Sri ya. Iya, oke Gitu. Bu Bernard. Tadi Bu Bernard katakan bahwa Bu Bernard akan melakukan pendampingan individu Iya, untuk anak betul. tersebut, untuk meningkatkan nilai, siswa tersebut ya berbeda dengan Iya, cara betul. pendampingan individu, lalu, memberikan jam tambahan dengan anak Mhm. tersebut, kemudian menggali informasi tentang apa yang disenangi oleh anak tersebut. Nah, Mhm. kira-kira kesenangan anak tersebut itu apa sih Bu Bernard? Kok Bu Bernard bisa, kira-kira apa yang menurut Bu Bernard, apa yang disenangi oleh anak tersebut sehingga bisa meningkatkan motivasi gitu untuk Nah, belajarnya? anak itu, dia hobinya, olahraga, Bu Sri, Oh, gitu. olahraga. Ya, olahraga. Saya juga mengikutkan dia untuk lomba lah, sparring dengan Mhm, adik kelasnya, seperti itu. baik. Dia Mmm. kalau merasa bangga, kemudian dia punya semangat untuk sekolah, kemudian dia sebenarnya itu anak punya kemampuan berhitung, Bu Sri. Punya kemampuan Iya. berhitung, ya. Karena kemarin dia, eee, tidak punya semangat sekolah, sehingga nilainya, ah, ya udahlah seperti itu aja gitu. Setelah kita pendampingan ternyata, luar biasa, terhadap, akademik dia gitu. Mmm, jadi dari proses pendampingan individu, memberikan jam tambahan, lalu Mhm. kemudian melihat atau menggali informasi dari apa yang menjadi kesenangannya, dengan harapan hal tersebut bisa menjadi, motivasi belajar untuk anak tersebut, Bu Bernard ya? Iya, Oke, betul betul, Bu kira-kira Sri. kapan akan Bu Bernard mulai? Saya sudah, melakukan secepatnya lah mulai besok ya, Bu Sri. Supaya Mmm, anak tersebut kan sebentar lagi terutama mau PTS ya, Bu Sri. iya, Jadi sebentar kalau lagi dia PTS. jadi kalau dia tidak kita dukung, semangatnya baru menyala,
kemudian kalau kita tidak dampingin terus, akan kembali lagi seperti kemarin. Jadi secepatnya saya untuk mendampingi anak tersebut mulai besok. Oke, itu artinya Bu Bernard harus punya semangat yang membara dong, Iya menyiapkan dong. fisik nih Bu Bernard, menyiapkan strategi-strategi agar bisa, menghadirkan sesuatu yang berinovasi ya, yang Iya. inovatif untuk bisa mendampingi anak tersebut. Oke Bu Bernard, saya tunggu kabar baiknya. Iya, terima kasih Bu Sri, sekarang saya udah lega nih, Gimana perasaan Bu Bernard? di-coaching sama Bu Sri. Alhamdulillah. Gimana Nah, Bu Bernard setelah di-coaching kali ini, perasaannya selain lega, apalagi yang Bu Bernard rasakan? jadi ini ya Bu, beban pikiran saya udah agak berkurang seperti itu Bu Sri, Oh, lega. Kemarin alhamdulillah. kan gimana ini, harus Kemarin masih bagaimana galau ya Bu ini, Bernard ya? iya begitu Bu Sri. Alhamdulillah sekarang udah menemukan solusi, sebenarnya solusi itu lahir dari pemikiran Bu Bernard sendiri. Iya, Cuma tapi mungkin kalau Bu tidak Bernard butuh teman ya, untuk betul. bercerita.